Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Sapaan Harian Gereja Kristen Jawa Manahan Surakarta. Apa kabar? Doa dan harapan saya kita semua ada dalam keadaan baik dan senantiasa gemar mengucap syukur dalam segala hal kepadanya. Bersama kita akan belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan yang kali ini terambil dari kitab Yeremia 29 ayat 7 yang tertulis demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu untuk mohon pimpinannya. Bapa di dalam surga, sungguh kami ucap syukur dan terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lalui, karena Engkau dengan setia memeliharakan hidup dan kehidupan kami. Sungguh kami menikmati murahan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami akan kembali mendengarkan bagian dari firman-Mu. Tolonglah setiap kami supaya kami dapat mendengar dengan baik dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, supaya firman-Mu terus menjadi pandu dan suluh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari lahirnya Pancasila, dasar negara kita. Pancasila adalah dasar ideologi negara yang menyatukan pandangan hidup masyarakat di Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau prinsip. Jadi ada 5 sila asas atau prinsip yang ditetapkan oleh negara kita. Pancasila adalah sebuah simbol alat pemersatu dari keberagaman. Beragam kemajemukan yang ada di Indonesia yang sudah sepatutnya harus disyukuri. Oleh sebab itu, persatuan Indonesia sangat mutlak dibutuhkan. Pancasila lahir dari hasil pemikiran para founding fathers kita. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus selalu menjadi dasar pijakan setiap kebijakan pekerjaan pemerintah dengan memperhatikan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan, sehingga Pancasila menjadi bagian integral dari landasan kita. Banyaknya kesenjangan dan kejahatan moral dalam aktivitas sosial, nasional, dan pemerintahan tentunya dapat diberantas jika kita mengetahui nilai sebenarnya dari sila-sila Pancasila. Rasa hormat terhadap orang lain dapat dipupuk melalui pembelajaran dan teladan praktek etika sehari-hari, seperti mengakui nilai upaya orang lain, membela upaya orang lain, mengatakan kebenaran, dan membela apa yang benar dan adil dan sebagainya. Itulah sistem etika yang dianut oleh negara kita. Oleh karenanya menjadi kewajiban bagi setiap warga negara untuk memeliharanya dengan baik dan selalu menanamkan nilainya dalam sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, agar kerukunan dan persatuan dapat terwujud sesuai cita-cita Pancasila itu sendiri. Dan kuncinya adalah jika setiap insan bisa menghadirkan shalom atau damai sejahtera bagi sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen yang memiliki 2 kewarganegaraan, Indonesia dan Kerajaan Allah, sikap dan perilaku kita hendaknya turut mewujudkan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang sesuai dengan kelima sila dalam Pancasila itu, karena hal ini tidak bertentangan dengan Alkitab, yang harus selalu bisa menghadirkan shalom kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun guna mewujudkan etika kerajaan Allah. Dikatakan dalam Yeremia tadi, usahakanlah kesejahteraan atau shalom di kota di mana kamu aku buang. Kata usahakan berasal dari kata dasar usaha, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Sehingga kata usahakan berarti perintah untuk melakukan, mengerjakan sesuatu, yang dalam hal ini ketika ditambahkan kata kesejahteraan atau shalom, berarti perintah untuk mengerjakan kesejahteraan. Di mana? Di dunia, di negara, di kota, di lingkungan di mana saat ini kita tinggali. Bukankah kita ini juga orang yang berdosa yang sedang dibuang ke dunia ini? Ya, namun kebanggaannya
Meskipun kita masih ada di dalam dunia ini, dosa kita yang sudah ditebus dan kita telah menjadi warga kerajaan Allah, sehingga kesempatan yang ada saat ini harus kita jadikan sebagai momen shalom, momen sejahtera, bukan momen untuk memelihara konflik dan perseteruan. Dengan siapa? Dengan Allah dan sesama, suka protes, menggerutu kepada Allah, menghidupi rasa kebencian terhadap orang yang kita anggap musuh, yang pernah merugikan, yang pernah menipu, yang pernah menyakiti, dan lain sebagainya. Rasanya tidak ada gunanya. Itu akan membuat sulit untuk kita bisa mengusahakan menghadirkan shalom di lingkungan di mana kita berada. Hidup jadi percuma. Mengapa? Ya, karena hidup terus diliputi dan dikuasai suasana konflik batin. Yeremia mengatakan, ini bukan waktunya untuk mengurusi konflik. Ini momen damai sejahtera. Orang yang bisa memahami tentu akan mengusahakan damai sejahtera bagi tempat di mana dia berada. Sedangkan orang yang di dalam hidupnya masih ada konflik yang tidak pernah beres, tidak mungkin akan bisa mengusahakan kesejahteraan di tempat di mana ia tinggal atau ia berada. Karena di dalam hidupnya sendiri tidak ada shalom. Jadi bagaimana mungkin bisa mengusahakan shalom bagi kehidupan di lingkungan sekelilingnya? Waktu dikatakan usahakan shalom bagi kota di mana kamu tinggal, itu mengasumsikan bahwa kita sendiri harus bisa berdamai. Pertama-tama berdamai dengan Tuhan, bahwa Tuhan yang mengatur dan juga termasuk berdamai dengan keadaan saat ini, bahwa ini daerah, ini negara tempat Tuhan tempatkan kita. Kalau kita bisa berdamai dengan pengaturan Tuhan, bahwa memang Tuhan menghendaki kita berada di sini, maka dengan kesadaran penuh kita akan bisa mengusahakan shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mengusahakan shalom berarti kita dipanggil untuk menghadirkan etika kerajaan Allah. Lakukanlah dari hal-hal yang sederhana, sapaan, senyuman, dan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Kemudian berdoalah, memohonlah kepada Tuhan untuk kota kita, daerah kita, negara kita, kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan tatanan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, dan keamanan, sehingga setiap orang, setiap warga negara, setiap masyarakat dapat melangsungkan kehidupan jasmani, rohani, dan sosialnya dengan baik. Oleh karenanya, marilah menjadi teladan shalom dimanapun Tuhan sedang tempatkan dan tugaskan kita, agar kiranya dunia merasakan dan turut mengikutinya. Dan alangkah indahnya jika seluruh insan negeri ini akhirnya bisa turut menghadirkan shalom. Betapa damai sejahteranya negeri ini, sehingga cita-cita kehidupan bernegara yang didasarkan Pancasila dapat terwujud dengan baik, dengan lingkungan yang dipenuhi dengan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.